Jadi pada malam ini kita akan membahas tentang I want to move it. Saya mau untuk bergerak. Oke. Jadi ini kan sederhana, pastinya kita bisa menebak, oh ini pasti tentang olahraga kan? Emang benar itu tentang olahraga. Tapi kita akan bahas berbagai hal yang saya pikir perlu kita bahas kembali. Oke. Sebelum kita mulai seperti biasa, udah kelihatan kan guys? Kelihatan nggak? Seperti biasa, kita ini dulu yuk, apa tuh namanya? Survei dulu yuk, kecil-kecilan. Sorry. Oke, ayo join di slido.com 566 518 atau bisa di scan aja barcode-nya guys. Pertanyaan pertama, apakah Anda tergolong kurang aktivitas fisik? Oke, jadi kita harus bisa lihat ya apakah kita ini sebenarnya kita harus menyadari kita ini ada olahraga apa enggak sih? Oke. Sepertinya belum ada. Oh, langsung kayaknya iya deh. Oke. Masih 50-50 guys karena baru 2 orang. Karena tergantung kadang-kadang kita juga terlalu suka pede, oh saya udah olahraga sekali seminggu kok, walaupun itu ya olahraga sekali seminggu, tapi saya suka main bola sekali seminggu. Apakah itu cukup atau enggak? Itu kan pertanyaan penting. Apa kita bisa membedakan apakah kita memiliki aktivitas fisik yang cukup atau tidak? Berikut. Oke, ikut polling yuk guys. Baru 3 orang nih. Paling enggak ya 10 lah. Kalau enggak 8. Oke. Join di Slido ya, slido.com, nomor 566 518. Oke, gimana? Kayaknya sekarang masih yang kurang aktivitas fisik itu masih ada sekitar 2 orang ya. Iya, masih 2 orang, 1 orang itu enggak. Ada lagi enggak yang mau ikut? Kayak gimana guys? Ayo. Kayaknya yang nggak ikut dia termasuk yang apa tuh aktivitas fisik. Oke, kita berikutnya aja ya. Biasanya olahraga apa aja guys? Coba ketik. Kalau bilang enggak olahraga bilang aja enggak. Kaum rebahan. 566 518. Nomornya 566 518. Oh, sepeda, Sultan. Ada yang jogging juga, terus apa lagi? Oke. Lagi kalau mau ikut yang di ketika 566 518. Exercise di rumah pakai dumbbell Zumba. Oh, ini yang menyesuaikan dengan pandemi nih. Keren. Jalan kaki, jalan pagi angkat dumbbell, bos, senam di rumah. Oh, ada juga yang rajin sampai dari jalan pagi angkat dumbbell sampai senam di rumah juga. Ada yang jogging. Udah 6 orang, ayo ada lagi? Saya udah. Ada lagi nggak? Oke, jadi kita bisa kelihatannya emang seperti udah ada beberapa yang mulai olahraga. Dari yang di rumah, ada juga yang jalan kaki, ada yang sepeda, ada yang jalan pagi dengan angkat dumbbell, terus kemudian dia senam di rumah, itu luar biasa. Karena ada juga yang jogging. Oke, kita lihat. Oke, survei berikutnya. Untuk yang udah kerja, apakah tempat bekerja itu ada program olahraga bareng atau tidak? Gimana guys? Tidak. Oke. Dan 1 iya. Jadi ini sangat penting ya, karena tempat kerja juga memiliki peran penting dalam memberikan motivasi untuk olahraga. Kalau misalnya kita mau olahraga tapi apalagi tinggal di kota ya, terus kemudian di tempat kerja itu nggak ada fasilitas, nggak ada program sama sekali. Gimana kita mau olahraga kan? Kalau waktu saya kerja di RSA biasa olahraganya sekali seminggu, itu senam bareng di gym. Tapi sejak COVID udah nggak ada lagi dulu. Dan itu lumayan seru lah, karena di situ senam bareng kan. Apalagi kalau yang instruktur senamnya perempuan. Kalau yang cowok biasanya agak-agak gemulai lah. Itu biasanya mereka pada ketawa-tawa. Oke, berikutnya. Apa halangan utama untuk berolahraga? Gimana guys? Ketik aja ya. Kenapa kadang-kadang kita merasa, oh saya mau olahraga tapi saya nggak bisa olahraga. Ada yang bilang mager. Terus apa lagi guys? Halangan utama,
bukan alasan kenapa olahraga. Kenapa kita nggak bisa berolahraga atau kenapa kita nggak bisa memulai kebiasaan untuk berolahraga. Males, bangun kesiangan, pekerjaan jadi ketunda dan jadi malas deh. Malas. Oke. Jadi kan kita bisa lihat di sini salah satu alasan utama itu apa? Itu males. Nah, pertanyaannya apakah ini suatu alasan yang valid atau enggak? Tergantung cuaca juga ada yang bilang, tapi kalau kita olahraga di rumah kan itu enggak bergantung pada cuaca. Oke. Jadi ada banyak alasannya, ada banyak hal-hal yang dapat menghalangi kita untuk berolahraga. Kemudian oke, demikian untuk survei pada malam ini. Cukup menarik ya. Terima kasih atas semua partisipasinya. Kita bisa melihat bahwa mungkin ada banyak dari kita yang belum mempunyai kebiasaan untuk berolahraga. Dan yang baiknya adalah ada juga beberapa dari kita yang sudah punya program untuk olahraga sendiri. Ada yang sampai bahkan zumba di rumah, angkat barbel di rumah, angkat dumbbell di rumah. Ada seorang bernama of Derby, dia berkata bahwa those who do not find time to exercise sooner or later will have to find time for illness. Mereka yang tidak dapat memberikan waktu untuk berolahraga, cepat atau lambat, mereka akan menghabiskan waktu dalam keadaan apa? Dalam keadaan sakit. Jadi ini kutipannya cukup keras ya. Dia mengatakan bahwa kalau kita nggak memberikan waktu untuk olahraga, maka pada akhirnya ini akan menuntun kepada apa? Menuntun kepada penyakit. Oke. Nah, pertanyaan adalah apakah kita bisa membedakan antara olahraga dan aktivitas fisik? Nah, yang mana lebih penting? Apakah olahraga atau beraktivitas fisik? Satu kasus contoh, kalau kita misalnya olahraga cuma sekali seminggu, main bola langsung 2 jam. Apakah itu termasuk sebagai olahraga? Itu termasuk sebagai olahraga. Namun kalau kita lihat dalam aktivitas fisiknya, kalau dia sehari kerja di kantor, terus olahraga cuma sekali seminggu, itu namanya aktivitas fisiknya tetap kurang. Perbedaan antara aktivitas fisik dengan olahraga itu sebenarnya ini cukup sama ya, antara aktivitas fisik dan olahraga. Kalau misalnya perbedaannya di sini yang membedakan itu berdua hanyalah kalau dia olahraga, dia memiliki tujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesehatan fisik. Jadi ada tujuannya sendiri. Kita bisa memiliki aktivitas fisik yang baik. Contohnya kalau orang-orang kerja di sebagai mandor atau sebagai pekerja blue collar, pekerja yang menyangkut dengan aktivitas fisik kayak petani, itu mereka memiliki aktivitas fisik yang baik. Kenapa? Karena ya itulah mereka selalu bergerak. Tapi kalau kita kerja di kantor, maka aktivitas fisik kita itu kurang. Oleh sebab itu diperlukan tambahan olahraga selain daripada pekerjaan kantor tersebut. Oke. Kemudian ada berbagai jenis aktivitas fisik. Yang pasti yang pertama itu kan tidur, diikuti oleh sedentari. Sedentari ini sama sekali nggak mau olahraga dia. Kemudian ketiga intensitas ringan, intensitas sedang, dan intensitas berat. Nah, saudara yang mana guys? Ya tidur, sedentari, ringan, sedang atau berat? Oke. Nanti ada kualifikasi. Nah, bagaimana kita bisa membedakan? Kalau tidur ya itu kaum rebahan, tidur. Oke, kemudian kalau dia sedentari itu artinya tidak ada aktivitas tambahan. Nggak ada aktivitas fisik di luar dari yang biasa-biasa aja. Tapi kalau dia intensitas ringan, maka ada tambahan olahraga sebanyak 150 menit per minggu. Jadi yang moderat ya yang sedang. Sedang itu 150 sampai 300 menit per minggu. Kalau dia berat, lebih dari 300 menit per minggu. Oke, jadi sederhana. Nah, sekarang kita menyadari, oh, kan kita orang Indonesia, kita orang sehat, kita nggak ada namanya santai-santai. Tapi faktanya adalah ada satu penelitian dilakukan di SD, SMP, SMA, ada SMK di 17 provinsi. Dia meliputi 12.240 siswa. Dan yang menariknya adalah hanya 17% dari siswa SD, SMP, SMA, dan SMK ini yang di 17 provinsi itu memiliki tingkat kebugaran yang baik. Hanya 17%. Hanya 17%. Artinya hanya 2 dari 10 orang yang memiliki tingkat kebugaran yang baik. Sisanya apa? Sisanya
stamina-nya kurang atau mungkin, kurang olahraga juga. Nah, siswa lainnya memiliki kebugaran kurang sebanyak 45% dan kebugaran sedang 38%. Saudara yang mana? Tapi kan pasti saudara bukan siswi SD, SMP, SMA, dan SMK ya. Kemudian bagaimana di orang dewasa? Ada suatu pemetaan kebugaran jasmani yang dilakukan oleh Debkes pada tahun 2002 terhadap PNS. Saya nggak tahu di sini ada PNS apa enggak. Ada nggak di sini yang PNS, guys? Kanita bukan PNS kan, Kak? Nah, ini menariknya adalah PNS yang bekerja di kantor Dinas Kesehatan. Di mana di Pemprov di Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Nah, 73% dari PNS mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang apa? Yang kurang dan sangat kurang. 73%. 73%. Yang kurang dan sangat kurang. Nah, kalau misalnya penelitian yang sama dilakukan di anggota dari Parabis Community, berapa persen sih yang memiliki tingkat kebugaran yang baik? Berapa persen yang memiliki tingkat kebugaran yang kurang dan juga sangat kurang? Ini mungkin menarik nanti ya kalau untuk ide aplikasi lainnya. Nah, saya rasa udah pernah baca artikel ini kan CNN Indonesia 12 Juli 2017. Data ponsel dunia apa dibilang orang Indonesia itu paling malas jalan jalan kaki. Faktanya apa? Faktanya kemana-mana kita naik motor, guys. Mau 1 kilo juga di ke warung juga naik motor. Saya nggak tahu kalau di Sarawak ya. Mungkin aja teman-teman di Sarawak boleh share apakah ada kebiasaan untuk naik motor kemana-mana kayak orang Indonesia. Dia orang Indonesia paling malas jalan jalan kaki. Oke. Ini kalau salah satu hasil penelitiannya. Kalau di negara lain, kita di Indonesia itu kurang dari 3.500 langkah per hari. Sedangkan di Australia aja 5.000. Di Amerika masih sekitar sekitar 5.000 6.000 ini. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kita sebenarnya tidak seaktif apa yang kita bayangkan. Faktanya kita masih malas untuk berjalan kaki. Bahkan kalau kita cari parkiran di mall aja, kita cari parkiran yang mana sih yang dekat pintu? Sorry, yang dekat pintu masuk mall atau yang agak jauh dikit? Pasti yang lebih dekat pintu. Kenapa? Alasannya supaya nggak capek. Oke. Ini juga menarik aktivitas fisik di Indonesia. Ada 5 provinsi dengan proporsi penduduk kurang aktif terbanyak. Yang pertama di mana? Di DKI Jakarta, Kadita ini. Kemudian 44,2% itu kurang aktif. Papua 38,9%, Papua Barat 37,8%, Sulawesi Tenggara 37,2% dan Aceh 37,2%. Ini menarik kan? Kenapa? Karena nomor 1 Jakarta dan yang 2 dan 3 itu di mana? Di Papua. Tapi saya nggak tahu mereka bikin penelitian Papua di mana. Kalau di kota-kotanya ya gimana kehidupan di kota lah ya. Kecuali kalau di kampung-kampung atau di hutan-hutan mungkin lebih baik dengan aktivitas fisiknya. Oke. Saya skip aja. Nah, terkadang kita pikir olahraga atau aktivitas fisik ini kan cuma hal-hal yang sepele lah. Kan toh nanti bisa olahraga sendiri kan. Tapi lebih penting kita kadang-kadang kita berpikir oh lebih penting saya prioritaskan pola makan dibandingkan dengan olahraga. Tapi faktanya adalah kurangnya aktivitas fisik ini memiliki peran yang penting terhadap angka kematian. Ini adalah risiko penyakit kelima yang menyebabkan kepada angka kematian. Yang pertama apa? Tekanan darah. Yang kedua merokok. Yang ketiga ini adalah tingginya gula darah dan yang keempat itu apa? Physical inactivity atau kurangnya aktivitas fisik. Jadi kalau saudara pikir, kalau teman-teman pikir lebih penting menjaga makanan daripada menjaga kebiasaan olahraga, itu salah. Kenapa? Karena kurangnya aktivitas fisik itu keempat. Okay. Physical inactivity atau kurangnya aktivitas fisik adalah penyebab kematian keempat yang dapat dirubah di seluruh dunia. Yang dapat dirubah. Jadi kita tidak boleh menyepelekan kurangnya aktivitas fisik. Kita tidak boleh menyepelekan olahraga. Ini adalah keempat. Oke. Kemudian umur
tapi kita juga harus mengakui kan bahwa umur mempengaruhi aktivitas fisik. Kalau kita muda emang gampang beraktivitas fisik, tapi kalau udah tambah tua, kita aktivitas fisiknya tambah tambah sedikit. Oleh karena itu lebih baik dijaga terus, jangan ditinggalkan. Nah, sekali lagi kita bertanya seberapa penting sih aktivitas fisik atau olahraga terhadap berbagai jenis penyakit. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa aktivitas fisik yang cukup, olahraga yang cukup dapat mengurangi tingkat kematian 20-35%. Dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke 20-35%. Dapat mengurangi risiko diabetes 35-40%. Kanker usus, kanker payudara, depresi, hipertensi, penyakit Alzheimer, functional limitation buat elderly, mencegah jatuh, disabilitas juga dapat mengurangi hampir di atas 20%. 20-35%. Jadi kalau teman-temannya mengatakan, oh nanti sajalah saya olahraga kalau udah hipertensi, jangan. Lebih baik mulai sekarang. Kenapa? Karena olahraga telah terbukti dapat mengurangi berbagai jenis penyakit dari sejak dini. Dan ingat juga bahwa makanan itu nggak dapat mencegah, makanan itu nggak bisa mencegah semua jenis penyakit. Oleh karena itu, kalau kita sudah memiliki diet yang baik, lebih bagus lagi kalau dikombinasikan dengan apa? Dengan aktivitas fisik yang cukup. Ingat, kalau misalnya kita sudah bilanglah kita sudah nggak minum minuman manis lagi kan. Oleh karena itu kita udah mengurangi risiko buat diabetes. Kalau kita berolahraga lagi, maka kita risiko diabetes turun lagi menjadi 35-40%. Jadi kita nggak bisa menganggap remeh. Ada namanya piramida physical activity, oke? Cukup sederhana. Kita harus kurangi kegiatan-kegiatan santai kayak rebahan, menatap depan laptop, televisi, HP, duduk dan berlama terus 2-3 kali seminggu. Itu kita harus melakukan olahraga untuk meningkatkan massa otot. Oke. Mungkin banyak sih video-video di YouTube mungkin kayak yang tadi ada yang bilang kan dia olahraga pakai dumbbell di rumah. Itu juga bagus. Paling enggak 2-3 kali per minggu. Kemudian 3-5 kali per minggu, usahakan optimalkan 30 menit aktivitas fisik untuk apa? Olahraga aerobik. Hiking, menari, lompat tali, naik sepeda, olahraga bola, berenang, tenis, dan jogging, dan yang lain-lain. Dan setiap hari harus menjadi aktif. Oke, jadi ini tips sederhana lah bagi kita yang mau olahraga. Nah, bagaimana rekomendasi dari WHO? Sebenarnya rekomendasi sederhana, paling sedikit 150 menit per minggu aktivitas fisik moderat atau paling sedikit 75 menit per minggu aktivitas fisik yang berat. Ini perbedaannya apa antara ini dua? Kalau itu moderat itu kayak hanya jogging, tapi kalau teman-teman itu lari, ini termasuk dalam aktivitas berat, 75 menit per minggu. Kalau yang olahraga, kalau sepeda sebenarnya bisa moderat sih, tapi tergantung berapa kecepatan kan. Tapi kalau teman-teman mau mendapatkan keuntungan yang lebih atau yang optimal, maka harus berapa menit? 300 menit berapa? Per minggu. Atau kalau dia intens 150 menit per minggu. Maka yang nomor 2 ini untuk mengurangi untuk menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar gula darah, menurunkan risiko penyakit jantung, stroke dan lain-lain. Jadi untuk nomor 2 ini sangat berguna lah untuk kesehatan kita masing-masing. Itu memang nomor 1 saja sudah cukup. Tapi kalau mau mendapatkan manfaat lebih, targetkan nomor 2. Kemudian nomor 3, latihan otot 2 kali seminggu. Nah, ada sedikit quotation di sini. Mohon maaf bahasa Inggris ya. Saya nggak tahu, ini nggak bisa diterjemahin bahasa Indonesia. The only exercise some people get is jumping to conclusions, running down their friends, sidestepping their responsibility, and pushing their luck. Gimana guys? Apakah ada yang kayak gini olahraga yang coba kita dapatkan itu melompat kepada kesimpulan, kemudian lari di atas teman-teman kita, menyampingkan tanggung jawab dan kemudian mendorong keuntungan kita masing-masing. Emang sih kalau bahasa Indonesia ini nggak pas. Oleh karena itu saya suka bahasa Inggris ya. Jumping to conclusion, running down their friends, sidestepping their responsibility, and pushing their luck. Saya harap olahraganya nggak ada kayak gini ya guys. Ini cukup ironis ini.
Nah, kalau gitu apa olahraga terbaik untuk meningkatkan aktivitas fisik? Apa olahraga yang terbaik? Apa olahraga yang dapat dilakukan oleh semua umur dan semua golongan? Saya nggak bisa bilang sepeda ya, karena kalau bersepeda itu hanya untuk orang-orang yang bisa afford untuk beli sepeda, benar kan? Itu hanya untuk orang-orang bisa afford saja. Ya, yang terbaik adalah apa? Walking atau berjalan kaki. Dan ini bisa dilakukan oleh semua semua segala jenis umur. Opung juga bisa berjalan kaki. Oke. Memang sih kalau kita hidup mungkin ada beberapa yang tinggal di kota ya, di kota itu cukup bermasalah. Kalau kita punya uang, ya ikut gym. Tapi kalau kita nggak punya uang, ya jalan kaki aja. Kenapa? Karena ini yang paling affordable. Kita hanya beli apa? Hanya beli sepatu 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 olahraga saja sudah cukup. Jadi kalau sepeda, sebenarnya manfaat sepeda nggak terlalu ini ya. Kalau dibandingkan dengan lari atau jogging, bilanglah 5 kilo itu lebih bagus lari. Karena ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa untuk kesehatan tulang itu jogging atau walking atau bahkan running itu menempatkan pressure pada tulang kita sehingga akan membuat atau menstimulasi pembentukan penguatan tulang yang baru dibandingkan dengan sepeda. Jadi jauh lebih berguna lah. Terus saja White. Testimonies for the Church nomor 378. Walking in all cases where it is possible is the best remedy for disease bodies. Because in this exercise, all the organs of the body are brought into use. There is no exercise that can take the place of walking. Tidak ada olahraga yang dapat menggantikan apa? Berjalan kaki. Tidak ada olahraga. Dan ini pengalamannya juga sendiri. Ingat bahwa suami James White itu pernah kena stroke 3 kali kalau nggak salah. Pada waktu dia kena stroke pertama, pada zaman dulu orang-orang kalau sakit stroke itu sama sekali nggak boleh aktivitas fisik. Jadi mereka disuruh tiduran aja. Tapi Nyonya White menyuruh suaminya untuk berjalan bersama dia. Dan sembuh dia. Suaminya sembuh. Langsung jadi ketua GC lagi setelah dia sembuh. Oke. Jadi terkadang kita jangan kita menganggap remeh hal sepele seperti ini. Nah, saya mau bagikan beberapa fakta menarik tentang jalan kaki ya. Berjalan kaki adalah obat yang efektif. Ini dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Kalau kita berjalan kaki selama 15 menit, kita dapat mengurangi craving atau keinginan untuk makan dari coklat dan gula-gula. Dan berjalan dapat meningkatkan kreativitas sampai 60%. Kemudian berjalan kaki ini adalah obat yang efektif. Kenapa? Karena ini dapat mengontrol kadar gula darah. Jadi kalau ada teman-teman kita atau mungkin orang tua atau mungkin keluarga yang sakit diabetes, sebenarnya sederhana. Suruh apa? Jalan kaki. Asalkan sebelum jalan kaki diperiksa dulu sepatunya ya, supaya nggak ada dibersihin dulu sepatunya biar dia nggak ada luka. Oke. Kemudian yang menarik adalah risiko cedera yang berkaitan dengan jalan kaki itu hanya 1,5% dibandingkan pada pelari. Dan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan naik sepeda. Kalau kita naik sepeda kan baru-baru ini kan banyak kasus kan yang meninggal gara-gara naik sepeda. Oke, apalagi yang udah tua-tua. Oleh sebab itu sebenarnya kalau udah umur lanjut lebih baik untuk jalan kaki. Oke. Karena kecepatan berjalan Anda adalah prediktor berapa lama Anda hidup. Kemudian berjalan kaki 21 menit setiap hari dapat mengurangi risiko penyakit jantung sampai 30%. Oke, jadi sangat tinggi. Kemudian kita harus berjalan kaki sejauh lapangan bola untuk membakar kalori dari 1 permen coklat. Oke, apalagi kalau dari es krim ya. Istri. Oke. Sejauh 1 lapangan bola untuk bakar dari 1 permen coklat. Tapi dengan berjalan cepat 150 menit per minggu, kita dapat menambah 3 tahun lagi dalam umur kita. Thomas Jefferson sendiri, salah satu pendiri Amerika ya, dia hidup selama 83 tahun. Ketika angka harapan hidup itu hanya 40 tahun. Dan dia berjalan 4 mil per hari. 4 mil ini kalau salah sekitar 2 kali 4 sekitar 8 km per hari. Luar biasa dia.
Waktu orang-orang umurnya 40, orang-orang udah pada meninggal umur 40, dia hidup sampai 83, 2 kali lipat. Karena apa? Jalan kaki. Nah, gimana sih cara kita supaya kita bisa mulai? Ya sebenarnya sederhana, use speedometer. Oke, kita harus target 10.000 langkah per hari. Kalau kita mau menurunkan berat badan sekali lagi, kita target 15.000 langkah per hari. Oke, per hari loh, bukan per minggu. Kemudian kita bisa menggunakan banyak aplikasi Android atau iOS lah. Kalau saya pakainya yang ini Total Couch to 5K. Ini program lari ini. Dalam 4 bulan teman-teman akan dilatih untuk lari 5 kilo. Tapi bulan pertama itu santai kok. Kayak misalnya jalannya 5 menit, larinya 2 menit. Terus nanti tambah lama tambah kencang nanti. Oke. Kemudian kita juga bisa pakai Runtastic, Walkmate, dan Samsung Health. Jadi aplikasinya banyak. Mungkin nanti kalau dari Promise bisa juga isikan aplikasi. Karena ini bisa bikin challenge guys. Kemudian, sorry. Nah, saya ada ketemu sedikit kartun di sini. Kalau zaman dulu kan pre-run-nya kan warm up, lari, habis itu setelah olahraga dia minum air putih. Tapi kalau sekarang, kalau pre-run itu bukan warm up tapi apa? Kita siapkan segala jenis aplikasi. Oke, dari lagu, HP, kemudian apa lagi? Dan yang lain lah. Kemudian waktu lari, jangan lupa guys, pencitraan selfie. Kemudian kalau sudah selesai, melakukan update status. Nah, there is nothing wrong about it. Oke, nggak ada yang salah dengan ini. Karena apa? Karena inilah perubahan zaman. Oke. Bahkan kita dapat mendukung satu sama lain dengan cara seperti ini. Mungkin kalau lari ya jangan pakai headset lah, karena itu cukup berbahaya. Nanti kalau ada apa-apa kan bisa ditabrak atau apa. Kalau bisa pakai headset satu aja. Tapi ini kan kita dapat menjadikan ini sebagai suatu motivasi. Oke, kalau saya sih pakai Strava. Jadi walaupun saya nggak jarang selfie sih, biasanya saya foto surroundings, atau sekeliling, kemudian update status, dan rata-rata kalau tiap orang komen saya seneng sih. Iya, jadi guys follow ya guys. Oke, jadi mungkin kita bisa menjadikan olahraga sebagai suatu tempat kita saling mendukung. Oke, kalau ada yang post ya kita dukung, kita kasih tantangan berikutnya, bisa nggak guys gini, nanti lama-lama jadi saling bersaing guys. Oke, now pertanyaan adalah apakah sudah ada kelompok berjalan di gereja kita masing-masing? Nah, kita bergerak dari individual menjadi kelompok, ke community. Dan saya pikir ini ada suatu hal yang harus kita buat di gereja kita masing-masing, bukan hanya di Pramis saja ya. Mungkin di Pramis juga bisa dibikin kayak gini. Apakah sudah ada kelompok berjalan? Working groups. Oke. Ingat, salah satu tema dari Health Ministries SSD. Tiap gereja itu pusat olahraga. Tiap anggota itu health educator. Nah, oleh karena itu, tiap gereja seharusnya memiliki kelompok pejalan kaki. Seharusnya ya. Seharusnya. Saya akan memberikan panduan. Kenapa ini penting? Kita dapat lakukan ini, kita bisa membuat kelompok pejalan kaki di gereja. Kemudian, dan ada banyak jenis-jenis kelompok pejalan kaki. Tapi biasanya mereka targetnya kalau nggak berjalan sendiri, itu berjalan dengan orang. Contoh, jalan kaki ke sekolah, jalan kaki untuk remaja. Kita beli pedometer, kita bagi-bagikan ke anggota gereja, kemudian kita bandingkan satu sama lain. Oke. Beberapa keuntungan, banyak keuntungan kesehatan, keuntungan bagi komunitas, dan keuntungan juga bagi lingkungan. Oke. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, contoh sederhana ya, kita cari partner kelompok pejalan kaki lain. Kalau kan kita bentuk di gereja dulu. Kemudian kita promosikan keuntungan jalan kaki di gereja. Kemudian kita bagiin kuesioner. Oh, apa saja sih yang membuat kita nggak bisa olahraga? Kenapa nggak bisa berjalan kaki dan lain-lain? Kemudian kita pilih rute jalan kaki. Kita pilih pemimpin kelompok. Jadi anggota gereja kita bagi-bagi. Mungkin bikin 3 kelompok. Kemudian kita bikin target. Bilang jaraknya 100.000,
langkah per hari. Nah, yang bisa dapat 100.000 atau yang dapat target paling tinggi itu dikasih hadiah. Oke. Ada sistem sahabat juga sistem kontrak. Jadi banyak sistem ya. Nah, rencana tantangan contohnya kayak kompetisi kelompok. Oke, kayak tadi ya dibagi, kemudian dibikin target dalam seminggu itu harus berapa langkah atau berapa jauh, berapa kilo. Kemudian kita juga bisa cari harta karun, kita bisa bikin walking tour atau bisa bikin lomba fun run atau walk. Dan sekarang juga udah banyak kok yang bikin secara online. Jadi hal seperti ini sangat bagus loh ide-ide untuk gereja, terutama bagi mereka yang di departemen kesehatan. Oke. Nah, ini bukan hanya suatu ide, tapi ini juga sudah dilakukan berapa kali di beberapa tempat. Ini saya kasih contoh program jalan kaki ya. Mall walking program. Percaya nggak guys kalau ini benar-benar ada? Mall walking program. Oke. Terkadang kita berpikir, oh kalau saya tinggal di Jakarta, gimana saya mau jalan kaki? Kalau saya jalan kaki di trotoar, mau ditabrak motor. Kalau saya jalan kaki di taman, taman mana sih di Jakarta guys? Gua aja pernah jalan kaki di Bandung di daerah Setiabudi terus nyangkut sama drainase jatuh coy. Itu aja nggak ada lihat jadi nggak diketawain. Oke, jadi kadang-kadang masalah utama dalam jalan kaki itu ada nggak tempat itu ada apa enggak sih? Oleh sebab itu kalau kita tinggal di daerah perkotaan, tempat terbaik, tempat teraman itu di mana? Di mall. Oke, kenapa sih harus di mall? Yang pertama cuaca. Dia tidak terlalu panas dan tidak dingin. Malah kadang-kadang enak malah, adem kan. Karena kebanyakan mau memiliki suhu yang pas untuk jalan kaki. Yang kedua keamanan, satpam. Ada pengunjung lain juga. Kemudian takut cedera itu risiko cedera itu berkurang. Kenapa? Karena permukaan tanah di mall itu atau permukaan lantai di mall itu datar. Beda kalau di trotoar. Trotoar kan naik turun, naik turun, naik turun. Belum lagi nanti kalau ada drainase. Kemudian kalau kita kurang dukungan sosial, maka program jalan kaki di mall itu dapat membantu kita untuk saling menguatkan satu sama lain. Kalau kita kurang pengalaman olahraga, maka kita dapat saling mendukung juga di sini. Nah, salah satu nggak enaknya kalau jalan kaki atau kalau lari, saya pernah lari 2 minggu lalu, saya pengen pup coy. Sorry, agak-agak ini bahasanya. Saya tiba-tiba pengen BAB. Aduh, gimana ini mau di mana? Untung aja ada SPBU. Itu pun saya bilang sama bapaknya, "Pak, saya nggak ada uang, Pak. Nanti saya balik lagi, Pak." Tapi benar sih saya balik lagi, saya kasih 2.000. Oke, jadi kalau kita jalan kaki di luar atau lari di luar itu salah satu masalah utama adalah toilet. Tapi kalau kita di mall, toilet bersih. Toilet ada kan? Oke. Jadi ada banyak keuntungan yang dapat dilakukan kalau kita jalan kaki di mall. Dan pernah nggak sih guys kalian waktu lagi jalan-jalan di mall kalian hitung langkah? Itu nggak kerasa kita udah dapat 8.000. Nggak kerasa kita dapat 10.000. Nanti coba deh berikutnya. Kalau kalian ke mall coba hitung langkah. Itu pasti nggak kerasa dapat paling nggak minimal 8.000 langkah per sekali jalannya di mall. Karena itu nggak kerasa jalan di mall. Walaupun salah satu keuntungan di mall kita dapat melatih diri kita untuk menahan godaan. Sebelah Bank BGM, tahan. Sebelah McDonald, tahan. Sebelah KFC, tahan guys. Oke, jadi banyak godaan. Oke. Nah, keuntungan-keuntungan dari program ini tambahan adalah pejalan kaki dari semua tingkat usia dan kemampuan bisa berpartisipasi dalam mall walking program. Ingat, semuanya dapat berpartisipasi dari yang tua, muda, bisa bawa bayi juga di mall, kan sangat fleksibel. Oke. Ini beberapa contoh ya di Amerika, ini mall walking program di mall, kemudian ini juga mereka punya tempat khusus untuk orang-orang lansia di mall juga. Nah, kalau mereka di sana udah beberapa yang bagus ya, mereka kasih tanda seberapa jauh mereka jalan kalau di mall, berapa seperempat mile atau enggak, dimulai dari sini dan lain-lain. Jadi nggak ada salahnya kalau kita sebagai gereja datang ke mall terus minta kita bikin program bersama mereka kolaborasi untuk mall walking program. Kan sama-sama untung.
Oke, dan mereka nggak rugi juga, karena mereka dapat dapat tamu tambahan juga. Jadi kadang-kadang ide-ide seperti ini yang harus dieksplor lebih jauh lagi untuk tiap gereja. Robert H. Butler berkata bahwa jika olahraga dapat dibeli dalam bentuk pil, itu akan menjadi obat yang paling sering diberikan dokter dan paling berguna di mana? Di seluruh dunia. Oke. Nah, pertanyaan utama, sudahkah Anda berolahraga hari ini, guys? Kita sudah bahas panjang tentang olahraga. Memang sih saya nggak bisa bahas secara detail olahraga otot itu gimana, tapi kalau kita mau olahraga otot ada banyak contohnya di YouTube. Dan pertanyaan adalah bukan olahraga apa, tapi kapan kita mulai olahraga? Kapan kita mau kasih waktu untuk berjalan kaki, untuk berlari, untuk jogging, untuk bersepeda? Kapan kita bisa bikin schedule dari waktu kita yang penuh? Kalau kita bisa kasih waktu untuk berdoa, kenapa kita nggak bisa kasih waktu untuk olahraga? Kenapa? Karena setiap perilaku kesehatan adalah doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Setiap kebiasaan-kebiasaan baik, setiap kebiasaan-kebiasaan untuk ya, kebiasaan-kebiasaan untuk kesehatan itu adalah doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, oh Tuhan tolonglah berikanlah kami kesehatan pada hari ini. Tapi kalau kita nggak olahraga kan, what's the point? Apa itu sama aja kayak omong kosong. Oleh karena itu, kita harus tentukan mulai sekarang saya akan mengosongkan waktu saya untuk olahraga. Nggak lama kok, nggak saya 30 menit. Paling nggak 30 menit 30 menit setiap hari. 150 menit per minggu, 150 dibagi 5, 30. Jadi 30 menit dalam 5 hari. 2 hari boleh istirahat. Jadi olahraga itu fleksibel, guys. Dan ingat, apa yang kalian suka itu lakukan. Dengan begitu, kita dapat saling mendukung, kita dapat memiliki hidup yang lebih sehat lagi. Dan yang terutama, kita dapat menjaga bait suci Tuhan yang telah diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Oke, baiklah. Saya serahkan lagi kepada Kadita. Oke, wow, thank you so much ya Bro Jack yang sudah memberikan materi yang sangat apa ya, membuka mata kita juga ya, khususnya betapa pentingnya kita berolahraga. Dan saya juga agak surprise tadi statistiknya yang Bro sampaikan di slide bahwa resiko penyakit 4 ya, ini penyakit yang keempat yang terbesar karena physical inactivity. Ya, jadi itu parah juga ya bagi kita yang tidak pernah berolahraga, itu resiko kematiannya tinggi loh, 4 dunia. Semoga ini menjadi concern buat kita semua, bahwa berolahraga itu sangat penting. Dan tadi juga Bro sudah menyampaikan salah satu olahraga yang bisa dilakukan oleh semua umur ya, dari anak-anak sampai opung-opung, sampai yang sudah tua bisa melakukannya, yaitu dengan berjalan kaki. Ini keren banget sih, dengan semua detail-detail dan juga ilustrasi dan juga research yang sudah Bro sampaikan kepada kita. Thank you. Dan pada saat ini kita memberikan kesempatan buat teman-teman yang ingin memberikan pertanyaannya. Ini boleh banget, jadi kita bisa menuliskan, ada di chat, atau mungkin mau bertanya langsung juga boleh. Nanti akan langsung dijawab oleh Bro Jack Sinaga. Oke, ada yang mau bertanya atau saya mulai dengan pertanyaan yang masuk aja dulu ya. Oke. Bro, ini apakah bagus olahraga? Tadi sebenarnya udah dijawab sih ya. 30 menit per hari ya, Bro. Sebenarnya udah dijawab ya. Ya. Ada teman kita yang bertanya tapi udah dijawab sih. Nah, mungkin pertanyaan yang lainnya. Mana yang lebih efektif, berjalan atau berlari? Ini anggap saja mungkin anak muda yang bertanya. Jadi kalau orang tua mungkin berlari, ada juga yang udah capek ya, nggak bisa lari lama gitu. Tapi kalau secara efektif, lebih bagus mana sih? Dalam misalnya let's say in 30 minutes, apakah lebih bagus berjalan aja atau berlari? Itu gimana, Bu? Sebenarnya tergantung sama kemampuan masing-masing ya. Kalau misalnya kita masih kuat lari, ya lebih baik lari. Tapi kan pertanyaan juga, lari berapa lama kan? Kalau yang saya lihat sih, kalau kita ikut maraton tuh sebenarnya lebih banyak downside-nya atau lebih banyak risikonya. Karena beberapa penelitian menyebutkan bahwa untuk kita ikut maraton itu risiko kesehatannya lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang lari jarak pendek, bilang 10 kilo. Oke. Iya. Jadi kalau
kalau boleh kita lari target ya lari pendek aja sampai 10 kilo itu bisa 1 jam, itu aja berarti di situ. Tapi jangan ikut lah maraton, nggak terlalu inilah, nggak terlalu recommended. Emang sih prestige yang ikut maraton itu kan tinggi kan, apalagi kalau ada di sosmed. Tapi untuk Semakin tinggi kilometernya, semakin prestisnya semakin tinggi, Bro. iya, iya. Tapi risiko kesehatan juga ada untuk maraton, begitu. Jadi kalau tergantung tergantung kemampuan sih, kalau kita bisa kuatnya lari, ya lari, kalau kita kuatnya cuma jalan, ya jalan. Tapi kalaupun kita hanya jalan kaki, nggak ada salahnya untuk improve, oke. Nggak ada salahnya untuk mau upgrade ke lari, nggak apa-apa. Jadi itu tergantung kemampuan masing-masing. Yang penting itu waktunya, sebenarnya waktunya, durasinya sih yang penting sih. Asal itu 150, minimal 150 menit per minggu. Oke. Jadi sebenarnya bukan seberapa banyak ya waktu, maksudnya itu bukan dia kenceng atau dia lambatnya, tetapi Iya, berapa menit dia dalam berapa menit. seminggu berolahraga itu ya, atau Iya, berlari ya, atau dan berjalan lah. dan menitnya itu jangan dirapel ya dalam satu sesi. Kan banyak juga ada beberapa temanku yang bilang, "Gua olahraga kok, gua main bola, 2 jam, tapi cuma sekali seminggu." Itu enggak recommended. Pak, itu yang bagusnya adalah dia didistribusi secara seimbang selama bilanglah 5 hari atau mungkin 3 kali seminggu juga udah cukup kok, 3 kali seminggu. Iya, iya, iya. Soalnya Jangan dirapel. Bro ini kan anak muda, tahu banget lah ya alasan-alasan anak muda. Ya itu tuh common banget sih. Oke, nih Bro ada lagi pertanyaan ya. Di tempat saya kebanyakan orang jalan pagi, mereka selalu memakai atau menggunakan tanpa alas kaki, ya tanpa menggunakan alas kaki. Dan alasan mereka itu rata-rata hampir sama. Alasannya biar infrared bumi itu bisa langsung tersentuh dengan kaki. Asik. Jadi bermanfaat. Kira-kira itu benar nggak? Apa dia bilang infrared bumi dapat apa? Dapat menyentuh ke kaki kan? Dapat langsung tersentuh dengan kaki. Dia tahu nggak arti infrared? Gue pengen kakak tapi takut. Udah. Eh, sebenarnya nggak, itu nggak, kurang valid sih alasannya. Ada juga kaki jadi kapalan, tapi kalau kita mau barefoot risikonya kan bisa ketusuk. Apalagi kalau kita jalan kaki di tempat, kalau di rumah nggak apa-apa sih barefoot, tapi kalau misalnya di ini, risiko lah untuk jalan kaki dengan barefoot. Tapi kemudian kalau alasannya karena infrared, kita sebenarnya juga dapat ultraviolet malah kalau dari matahari. Jadi ya kayaknya lebih bagus dari matahari deh. Kalau dari bumi juga kayaknya nggak ada deh infrared dari bumi. Ada nggak sih? Oke, Bro. Gue juga agak ini. Thank you ya buat teman yang sudah bertanya. Oke, kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan berikutnya. Oh iya, kalau kita susah mengeluarkan ini peluh nih keringat kali ya. Kalau kita susah mengeluarkan keringat, walaupun ada kerjaan, apakah itu normal? Kalau kita susah mengeluarkan peluh, Walaupun olahraga. walaupun Hah? ada melakukan kerjaan, mungkin olahraga kali ya. Apakah itu normal? Sebenarnya contoh lah kalau kayak Kadita kan biasanya jalannya di Jakarta kan. Kalau Kadita jalan di Unai, harus Ah berapa ya, harus berapa jam baru keinget. betul. Teman-teman yang nggak tahu Unai itu di Bandung dan itu Di dingin Bandung, banget. guys. Dingin banget ya guys. Itu 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 benar. dingin banget. Itu berapa derajat ya bro ya? Minus Bisa nggak? enggak lah, Tapi enggak minus tergantung lah. tergantung ininya kali ya. Bisa Kalau misalnya pagi 16, banget, ya kadang-kadang kalau 16. kalau ya nggak sampai sih ya, nggak sampai minus. Maksudnya itu dingin banget sih. Tapi kalau pagi Iya, lebih dingin lagi kan, subuh iya. kayak gitu. Jadi sebenarnya kalaupun nggak keringat nggak apa-apa. Kan selama kalau kita jalan kaki atau lari kan itu tetap aja dibakar kalori untuk energi. Oke. Jadi kan kita beri keringat itu untuk menjaga suhu tubuh. Kalau kita ke ke kalau kita nggak keringat berarti ya suhu tubuh kita masih terjaga karena situasinya dingin. Jadi nggak apa-apa, Hmm. no problem lah.
Dan sebenarnya kita ngerasain juga sih kalau badan kita tuh kayak burn, apa sih kalau ya kan kebakar gitu kan, walaupun Iya. nggak ngeluarin keringat. Teman-teman ini terbuka kalau misalnya teman-teman ingin mau nanya langsung ya, misalnya ribet untuk ngetik, pengen nanya langsung, itu nggak masalah ya. Uh, Siapapun boleh bertanya, tinggal raise hand aja atau langsung ngomong aja. Nah, sekarang ada lagi nih bro, bertanya. Gimana sih cara menghitung kalori yang terbakar untuk olahraga yang kita lakukan? Kalau misalnya kadang-kadang ya, aku kadang-kadang suka lihat di YouTube ya, misalnya, oh kamu dengan olahraga ini kamu udah burn sekitar 600 kalori dalam 1 jam, atau mungkin ada juga yang bilang sampai 30 menit tapi kamu udah 600 kalori. Nah, kita bisa lihat itu akurat apa enggak tuh dari mana ya? Maksudnya cara kita untuk mengukur kalori itu bagaimana gitu. Sedangkan kayak misalnya aku suka pakai Runtastic sih, aplikasi Runtastic. So, kalau misalnya rajinnya datang nih, memang ada malesnya. Aku suka jalan tuh 1 jam, bro. Nah, kalau di aplikasi itu bilang kalau dalam 5K atau 5 kilo itu bisa sampai 500 kalori. Tapi kadang-kadang aku berpikir, ya dari mana dia bisa lihat dan ngukurnya gimana gitu. Kalau seandainya aku pun jalan tapi aku nggak punya aplikasi itu gimana? Itu ada Sebenarnya patokannya nggak sih? sebenarnya sih udah ada tabelnya kan. Sorry gue sorry oh, oh, sorry gue lupa share. Tapi eh, kita sebenarnya kita nggak usah khawatir sama kalorinya karena target kita kan lebih ke menit berapa lama kita olahraganya. Jadi guys nggak usah khawatir sama kalorinya lah. Karena kalau kita pikirin juga kita juga pusing sendiri nanti. Karena kan biasanya kalau kita lihat kalori kita akan coba justify apa yang kita makan. Bener kan? Kenapa kita mau lihat kalorinya kalau kalau kita pasti bandingkan dengan apa yang kita makan. Oleh karena itu ya lebih baik fokus pada kebiasaan-kebiasaan selalu dijaga. Jadi nggak usah terlalu hitung kalorinya, lebih baik kita fokus sama yang penting itu stabil, lakukan frekuensinya stabil. Oke, itu yang paling penting, bukan kalorinya. Oke. Karena kalori juga fluktuatif lah, tergantung effort juga kan, tergantung effort. Kemudian tergantung jenis olahraga juga. Oke. Thank you, bro. Oke, ini kita we go to next question. Teman-teman, kita masih banyak waktu untuk sesi Q&A ya. So, silakan kalau ingin bertanya. Mau tanya dong. Oke. Boleh silakan Opung Ryan. Terima kasih Bapak Sinaga yang sudah membawakan pelajaran kesehatan buat kita malam hari ini. Sangat bagus banget ya. Tapi yang Opung tanya di sini mengenai yang dari bab pertama tadi mengenai diabetes ya. Karena Opung juga mengalami ini, Bapak Sinaga udah kurang lebih 4 tahun. Jadi mungkin ada tambahan pelajaran dari saya malam hari ini, tips untuk mengatasi atau untuk mengobati. Begini Bapak Sinaga, kalau saya ikutin tadi pelajaran pertama, ada diabetes tipe 2. Nah, berarti ada dong tipe 1, ya kan? Yeah. Kalau ada tipe 2, ada tipe 1. Nah, saya sendiri belum pernah mendengar ini pakai tipe 1, pakai tipe 2, dan mungkin ada tipe 1. Nah, yang saya tanya Pak, kira-kira seperti apa perbedaannya ini? Ganasnya lah dulu saya bilangnya, kan kalau gula ini kan kalau udah di atas 200, bahkan 150, kayaknya daya tubuh kita ini lemas. Sepertinya pusing, daya tubuh kita itu berkurang lah Bapak Sinaga. Ya, Bung. Tapi puji Tuhan sih, saya masih sekali aja mengalami 250, terus turun-turun 200, dan sekarang sudah mulai turun karena memang saya sendiri menjaga. Saya bertarak dari segi makanan, khususnya yang manis-manis. Saya bisa merasakan itu. Bahkan sekarang kalau saya menyentuh makanan gula, rasanya saya udah nggak enak. Seperti itulah Bapak Sinaga. Nah, jadi kan saya kan sudah mengalami gula ini, gula darah ini. Mohonlah Pak penjelasannya, apa makanan yang mungkin saya hindarkan dari tipe 2 ini, dari tipe 1 apa makanan yang kira-kira dilarang atau tidak boleh saya konsumsi, bahkan berarti tipe kedua ini sudah mulai naikkah atau kebalik ya? Mana yang lebih tinggi tipe 1 dan tipe 2? Kira-kira gitu mungkin Bapak Sinaga.
Saya mohon penjelasannya dong, saya mau sehat. Kalau soal olahraga sih, saya ada sedikit halaman. Rasanya aku nggak kurang gerak deh kalau kaki saya. Saya sendiri rajin kok. Cuman karena ini ada pandemik, nggak boleh keluar dari rumah, ya saya keliling rumah aja gitu. Nah, keliling aja, yang penting keluar, seperti itulah Pak Sinaga. Jadi saya mohon penjelasannya seperti apa perbedaan diabetes tipe 1 dengan diabetes tipe 2 tadi. Mohon penjelasannya Bapak Sinaga. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, Pung. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Pung. Jadi kalau kita bedakan ya tipe 1 sampai tipe 2, cukup sederhana sih. Kalau dia tipe 2, insulinnya itu ada kan, tapi masalahnya insulinnya nggak bisa masuk ke dalam sel untuk membuka pintu sel. Tapi kalau dia tipe 1, nah ini insulinnya yang nggak ada. Dan ini biasanya bawaan dari lahir. Karena tubuh kita itu nggak bisa memproduksi insulin kalau di tipe 1. Nah, tadi beda sama tipe 2. Tipe 2 tubuh kita bisa produksi insulin, tapi insulin udah nggak efektif lagi, dia nggak bisa buka pintu sel. Dan tipe 1 ini biasanya terjadi pada muncul gejala waktu di anak-anak. Dan ini jauh lebih jarang dibandingkan dengan tipe 2. Ada teman saya waktu saya masih di Filipina, di Ayas, ada teman saya orang Rusia yang anaknya tipe 1. Dan emang kasihan sih, dia akhirnya harus transplant pankreas. Karena udah supaya lebih sehat lagi kan, supaya bisa diproduksi insulinnya secara alami. Jadi biasanya mereka suntik insulin. Jadi cukup berbeda Pung untuk kedua ini. Dan kemudian kalau dia tipe 1 emang kelainan, emang bawaan. Tapi kalau dia tipe 2 ini memang diakibatkan oleh pola hidup ini. Oke. Kemudian untuk makanan yang baik atau harus dihindarkan ya pastinya untuk tipe 2 semua makanan proses food lah Pung. Maksudnya makanan yang mengandung gula tinggi kayak minuman manis, kemudian makanan-makanan yang mengandung gula tinggi itu harus dikurangi, sangat dikurangi. Kalau boleh kalau mau rasa yang manis lebih baik diutamakan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Dari buah-buahan sih yang terutama. Oke. Dan mungkin Oppo juga tergoda mungkin bukan ikut sih, apa tuh namanya, konsumsi yang gula-gula atau apa tuh namanya? Hah? Iya kayak sorry nyebut merek, kayak Tropicana Slim, gula-gula yang dibilang zero kalori atau nggak ada kalori, ini cukup menarik karena mereka bilang bahwa ini kalorinya nggak ada, beda sama kayak gula biasa. Tapi saya pernah ikut program weight loss di Bandung ini ya, sama CMC Bandung. Kemudian ada salah satu pesertanya, ini dokter pesertanya. Kemudian beliau kasih kesaksian, kalau dulu waktu dia masih kerja, dia udah pensiun dari dokter. Waktu dia masih kerja dokter, dia suka makan permen yang mengandung gula alkohol. Ini bukan gula asli, tapi ini gula alkohol, jadi nggak ada kalorinya. Jadi pemanis buatan lah. Dan yang menarik adalah dia observe waktu dia berhenti makan permen tersebut, gula darah langsung lebih stabil. Oke. Memang nggak ada kalori, tapi ini mempengaruhi juga kepada gula darah. Jadi lebih baik dihindarkan yang gula-gula tersebut. Maupun yang gula asli maupun gula pengganti lah kita bilang kayak gitu Pung. Jadi sekali lagi kalau ya diabetes lebih baik kalau mau yang manis lebih baik diutamakan dari buah-buahan Pung. Begitu Pung. Oh ya. Terima kasih Bapak Sinaga penjelasannya. Sukses selalu terhati. Terus kalau mau olahraga ya nggak bisa keluar kan Pung, ya di rumah aja lah. beli ini juga Pung, beli dumbbell Pung. Apa itu? Dumbbell. Apa sih bahasa Indonesianya? Bahasa Bataknya apa Pak Sinaga? Kadita apa bahasa Bataknya Kadita? Angkat beban nggak sih? Cuman dia yang kecil itu nggak sih? Angkat beban yang kecil. Karena Opung kan udah 70-an. Jadi itu ya. Bagus untuk penguatan tulang. Oh gitu ya? Iya yang kayak gini. Yang kecil Opung dipegang gini aja tiap hari. Oke, nanti saya kirimin buat Opung ininya, panduannya. Kalau Opung udah beli ya, nanti kalau Opung udah beli bilang. Berapa kilo itu Pak Sinaga beratnya? Bisa kok aku bikin kaleng-kaleng dari semen, nggak usah beli-beli.
Oh, itu juga lebih mantap. Yang 2 kilo aja, Pung. Nggak usah, jangan sampai 10 kilo, Pung. Wow, kalau 10 kilo ambruk dong. 2 kilo aja, Pung. 2 kilo ya. Kalau 2 Iya, kilo 2 kilo aja. masih 2 kilo, 4 kilo masih bisa kok saya angkat. Oke, sesuai dengan kekuatan Opung. Oh Jadi gitu olahraga ya. pakai itu. Jadi kiri kanan 2 kilo gitu ya Pak Iya, Sinaga? iya. Oh gitu ya. Itu berapa menit Kak lamanya? Nanti ku kirim ini ya, Pung. Nanti ku kirim gerakan-gerakannya. Kalau Rangkanya? olahraga otot nggak lama sih, paling 15 menit, 10 menit udah Oh cukup. gitu. Oh ya ya. Nanti Jadi ku kirim ke bisa Bang Juni mengurangi gula ya itu ya, darah gula ya Pak untuk Sinaga. mengontrol lah. Oh iya, saya sekali seminggu kontrol saya. Oke, ya, Pung. Oke, Mantap, Pung. makasih Pak Sinaga. Sukses dan berkati. Oke. Yuk. Terima kasih Opung Ryan untuk pertanyaannya. Mungkin nanti Iya Bro Mbak. kalau misalnya mau dikirimkan bisa kasih ke aku juga nggak apa-apa. Nanti aku bisa taruh juga di Instagram supaya Oke. buat teman-teman ada yang ingin mencoba juga. Mungkin di rumah mereka ada juga dumbbell ya, bisa dicoba ya teman-teman. Oke, kita ada pertanyaan lagi nih. Saya pernah olahraga sepeda selama seminggu dan itu rutin 20 menit. Tapi di saat saya coba untuk menaikkan waktu menjadi 30 menit, jantung saya itu detakannya cepat sekali, bahkan itu sampai malam. Kalau seperti itu, apa ada salah dengan jantung saya atau mungkin pola olahraga saya yang salah? Gimana tadi? Oh ya, saya ulangin Coba ya. naikin. Iya, coba ulangin dong, Saya Bang. pernah olahraga sepeda selama seminggu dan itu rutin 20 menit. Tapi di saat saya coba untuk menaikkan menjadi 30 menit, jantung saya detakannya cepat sekali, bahkan itu sampai malam. Kalau seperti itu, apa ada yang salah dengan jantung saya? Atau mungkin pola olahraga saya yang salah? Oh ya? Padahal cuma Jadi, 60 menit loh. iya dia cuma nambah 10 menit, tapi jantung dia tuh langsung detakannya lebih cepat gitu. Sebelum 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 sepeda nggak minum kopi kan? Apa kita Soalnya mau nanya orangnya? biasanya kalau kalau udah selesai itu Mungkin langsung boleh minum diketik. kopi. Tapi kayaknya enggak sih, Bro. Soalnya ini Oh, cewek sih, cewek. lebih baik lebih baik, kalau kayak gitu ya coba tambah 5 menit aja jadi 25 dulu, nanti tunggu tunggu seminggu baru atau 2 minggu tunggu baru jadi 30. Saya aja biasanya waktu itu waktu lari kan, waktu kan saya lari, kan gua lari biasanya sebulan 30 menit, terus bulan kemudian 35, bulan ketiga baru 40, jadi pelan-pelan aja. Tapi gua nggak pernah sepedaan ya, jadi beda. Mungkin kalau sepedaan juga lebih santai ya. Iya, 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 bener juga sih. Harusnya lebih santai ya. Mungkin justru lebih kenceng kali goesnya, iya kan? Atau mungkin, rutenya iya, rutenya kali mungkin pas 10 menit Oke. terakhir itu yang pas tanjakan. Enggak, sebenarnya yang bikin jantung sport itu pas turunan sebenarnya. Oh ya? Kalau tanjakan, ya bisa juga sih sebenarnya. Oke, mungkin teman-teman yang menjawab, yang bertanya tadi udah menjawab ya, udah terjawab ya pertanyaannya. Enggak, yang penting nggak usah diforsir guys. Ya, jangan diporsir, tapi mungkin kalau mau nambah itu dikit-dikit aja dulu, Iya. jangan langsung kayak nambah 10, 20 menit. Dibiasain dulu nambah 5 menit, supaya nanti terbiasa juga pola yang baru itu. Oke, ada lagi nih bro, pertanyaan. Kalau olahraganya sehari dibagi jadi 2, apa boleh? Pagi 20 menit, sore 20 menit. Jadi kan kalau tadi bro suggest-nya itu 30 menit minimal, tapi ini dibagi 2 nih bro. Pagi sama sore, gimana? Itu juga bagus. Saya lagi kalau kita olahraga ini kita harus bisa menyesuaikan dengan jadwal kita masing-masing. Kalau kita waktunya cuma ada 15 menit di pagi hari, 15 menit di sore hari, kenapa enggak? Oke, jadi fleksibel. Jadi 30 menit per hari itu enggak harus sekali olahraga 30 menit ya enggak, itu bisa dicicil. Bisa dirapel kayak ngutang lah. Tapi sehari ya, bukan rapel dalam seminggu ya. Maksudnya enggak dalam Ya, seminggu. ya itu bisa seminggu. Iya, contohnya lu mau 300 menit, terus lu babat sampai 1 hari atau 2 hari gitu. Itu kan nggak wise juga ya. Lempar itu Sebenarnya langsung. lebih konsistennya aja ya per daily ya, teman-teman. Nah, oh ya teman-teman jangan malu-malu ya mau nanya, silakan nanya aja. Kalau misalnya kalian tidak mau namanya dipublish, boleh japri aku aja. Bisa japri aku aja, nanti aku bisa tanyain.
Oke, ada yang mau nanya secara langsung? Mungkin aku mau bertanya tambahan ya, mungkin ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman nih. Kalau misalnya ada teman kita di sini yang pengen ngurusin berat badan, bro, dengan metode berjalan kaki, boleh kasih ininya nggak, aturan olahraganya? Misalnya berapa menit, ya selain 30 menit ya, tetapi bisa intensitas turunnya, dan mungkin apakah makanan bisa tetap seperti biasa aja, tetapi olahraga juga jadi rutin? Apakah itu tetap turun juga atau gimana? Itu harus satu paket ya, makanan dengan olahraga. Kalau olahraga sederhananya kayak yang tadi saya bilang, eee, jalan kaki 15.000 per hari. Jadi bukan 10.000 tapi paling 15.000 itu pasti turun kok. Kayak saudara saya si John, pendeta John, kayak kalau ada pernah pernah ketemu, dia, dia berat badannya waktu itu sempat agak ngembang sih, emang sekarang masih ngembang juga, tapi waktu itu pernah turun sih, pernah turun gara-gara, itu 15.000 dan dia turun sekilo lah, 1 kilo seminggu. Oke. Jadi Wow. idealnya bukan 3 kali seminggu ya, tapi 1 kilo seminggu itu udah normal, udah bagus. Kalau nggak sekilo dalam 2 minggu. Jadi nggak usah tinggi-tinggi amat. Terus kemudian di combo atau dipaketkan dengan dengan makanan, makan 2 kali sehari. Sorry, iya 2 kali sehari 2 kali sehari. Makan 2 kali sehari itu udah paling bagus. Oke. Ingat juga kalau kita makan harus utamakan sayuran. Jadi karbonya cuma sepertiga, protein juga sepertiga. Sepertiga dari piring ya guys. Sepertiga dari piring, sepertiga dari piring. Kemudian setengahnya sayur dan buah-buah. Dan tiap kali kita makan itu harus ada buah. Kemudian malamnya kalau kita nggak kuat, ya makan buah aja. Makan buah. Itu pasti turun sekilo dalam seminggu. Kalau gue Wow, jalankan. lumayan ya. Kalau misalnya sekilo dalam seminggu, berarti dalam sebulan kita bisa turun 4 kilo. Iya, begitu. Oke. Tapi normalnya kalau nggak sekilo dalam seminggu ya paling nggak dalam 2 minggu lah. Dan nggak usah khawatir juga kalau nggak turun-turun, yang penting kita olahraga. Hmm. Karena Nah, kalau kita pun olahraga, kalaupun berat badan nggak turun, paling nggak tekanan darah dan gula darah juga turun. I see. Nah, bro, next question ya. Gimana kalau buat mereka yang tadi sebenarnya kayak misalnya di kota nih ya, di kota ini kan kita tidak leluasa untuk keluar rumah, ya kan? Which is sebenarnya kita sangat dianjurkan untuk berjalan kaki. Jadi saya pernah ke rumah saudara saya dan dia itu tinggalnya di banyak sekali kendaraan gitu ya di rumahnya, di luarnya bukan di dalam rumah ya. Jadi saya pengen mengambil satu waktu untuk berjalan kaki gitu. Dan alhasil tuh jadi kayak harus hati-hati kan. Jadi maksudnya tuh berjalan tetapi sambil lihat ada motor, ada mobil segala macem karena kan itu padat banget gitu loh di jalan rayanya gitu. But it was good gitu. Cuman gimana kalau misalnya untuk di rumah sendiri gitu? Apakah ada yang bisa menggantikan dengan olahraga berjalan kaki ini yang mana tetap harus dengan kayak 300 menit? Apa mungkin kita replace dengan olahraga lain? Atau ada ide nggak? Apa kita maju mundur kan kayaknya agak bosen juga ya. Mau jalan perkarangannya misalnya cuma 3 meter gitu. Maju mundur pusing juga lama-lama. Itu gimana? Kalau para sultan silakan beli treadmill. Oke guys, para sultan silakan beli treadmill. Kalau misalnya pas-pasan ya, saya juga ngerasain sih, tapi waktu itu saya sempat olahraga di rumah ya pakai YouTube. Cari aja high intensity training. Banyak kok contoh-contoh olahraga di YouTube yang gratisan yang dari Amerika, Indonesia juga ada. Tapi saya lebih sering pakai yang Amerika sih. Ikut yang YouTube, saya ikutnya biasanya apa tuh namanya? Yang dari Thai boxing itu juga kece. Thai boxing kayak ho 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 ho. Itu juga membakar kalori. Oke. Jadi walaupun walaupun harus bisa menahan malu kalau dilihatin keluarga sih. Jadi sebenarnya nggak mesti harus hanya berjalan ya. Kalau misalnya teman-teman tempatnya fleksibel untuk berjalan kaki, ya you can do it guys. Tapi kalau misalnya toh memang kita harus menjaga kesehatan ya, kita harus banyak di rumah.
tetap harus badan bergerak, tetapi bisa lihat pilihan-pilihannya ada di YouTube juga ya, brother Iya, ya. di YouTube banyak. Oke, jadi tinggal ini aja guys, tinggal pilih mana yang kalian suka. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting juga sih menurut aku nih, Bro. Kalau misalnya tadi menurut survei, apakah banyak juga yang berolahraga? Ternyata enggak juga gitu kan. Alasannya sekitar 90% aku lihat adalah karena malas, ya kan, malas juga Malas. ujung-ujungnya. Nah, Bro punya tips nggak? Walaupun memang kita tahu juga sih bahwa kalau kita nggak berolahraga itu bisa sakit, bisa apa segala macam, tapi kayaknya kalau udah mager tuh susah banget ya, apalagi kita berada di comfort zone. And kita udah nyaman dengan tempat tidur, ya kan, berleha-leha, daripada pagi-pagi harus berjalan keringetan gitu ya. Maybe do you have any tips supaya kita bisa conquer kita punya rasa malas? Dan atau mungkin afirmasi-afirmasi yang membuat kita jadi bangun, gimana? Sebenarnya kalau kan ini kan kelompok, sorry, kayak mau bersin tapi nggak bersin-bersin. Kan ini kita kan sebagai kayak grup atau kelompok ini kan enak. Sorry. Itu kalau orang sono bilang katanya ada yang mau ngomongin. Ada yang ngomongin, Bro. Maunya ada yang nggak apa-apa juga lah, paling nggak ada yang peduli. Oke. Jadi kan ini kan kelompok. Sebenarnya bikin sistem kontrak lah. Oke. Jadi kita saling challenge satu sama lain. Kalau misalnya kalau Kadita sama Helen berdua saling saingan kan. Len, kalau misalnya lo bisa olahraga 3 kali seminggu, gue bakal beliin lo apa gitu, iPhone. Gua kudu menang kalau kayak gitu. Langsung semangat dia nanti, bukan 3 kali nih, Mbak, 7 kali seminggu malah dia. Oke. Jadi kalau ini ada suatu kesempatan di semua grup kayak gini untuk bikin challenge-challenge kayak gitu. Create a small challenge, bikinlah challenge-challenge sederhana yang bisa applicable dan yang bisa dipraktekkan langsung dan juga memiliki hadiah menarik. Oke. Dengan begitu kita bisa saling menantang. Sebenarnya bukan karena males sih, tapi karena nggak ada yang mendorong untuk memulai. Karena nggak ada yang mendorong aja, bukan karena males, tapi nggak ada yang mendorong dan juga nggak ada tujuan. Oke. Kalau kita punya tujuan, punya dorongan, punya kayak ada sesuatu yang mau dikejar, pasti niat. Oke, begitu. Iya sih, saya setuju banget ya dengan tadi Bro juga bilang, kenapa nggak bikin program, apalagi biasanya sih di tiap gereja tuh biasanya ada, dan ini kan kita di komunitas. Tapi that's a good idea, dan secara teknisnya sih aku nggak tahu juga kayak gimana nanti buatnya, tapi kalau kita punya partner itu jauh lebih memotivasi nggak sih dibandingin diri sendiri? Mulai aja dari yang satu kecil, 1 week challenge lah. Nggak usah sampai kalau kita bikin 1 bulan tapi 1 minggu aja susah kan, mending satu minggu aja. 1 week challenge. Berapa sih dari kita bisa olahraga 3 kali seminggu? Kalau yang bisa ya kasih voucher ke, gua aku ikut. Ya harus ada reward ya, benar Itu juga. aja. Kalau enggak kasih OVO, 200.000. Mungkin dari Bang Joni Hanson kan, Bang Joni. Oh, dia udah take keras itu si Jun. Nah, mungkin teman-teman di sini, Kakak bilang. iya boleh nanti aku sampaikan. Teman-teman ada yang mau share nggak? Kira-kira kalian olahraga di rumah nggak? Atau kalau kalian olahraga apa sih biasanya? Ada yang mau share nggak di sini? Atau mungkin kalian mau minta advice, aku ikut olahraga ini tapi kok nggak turun-turun berat badan? Atau mungkin caranya salah, atau mungkin olahraga tapi makannya juga dibabat gitu ya. Jadi malah harusnya mengurangi kalori, jadi nambah juga kalori. Ada yang mau share nggak? Ada yang mau cerita nggak? Kayaknya nggak ada yang berani untuk show, atau mungkin nggak ada yang olahraga di sini. Tapi semoga pelajaran ini sangat-sangat memberikan insights buat kita. For me personally, aku benar-benar sangat terberkati untuk pelajaran malam hari ini. Dan kalau teman-teman tidak ada lagi pertanyaan, apakah saya ada miss pertanyaan yang masuk? Oh, ada nih, sorry bro, aku baru baca chat.
Kalau ini tadi kan nurunin berat badan. Sekarang pertanyaannya, kalau mau nambah berat badan gimana selain makan banyak? Ada cara lain nggak? Sebenarnya kalau kita nambah berat badan kan tergantung, kita mau nambah berat badan karena sudah sangat-sangat kurang berat badannya atau sangat-sangat di bawah normal, atau kenapa? Atau karena kita emang mau lebih berisi? Kayak istri saya lah, kalau istri saya itu emang metabolismenya tinggi coy, orang-orang nggak nyangka kalau dia suka makan, kan dia langsing. Saya jealous Tapi sama orang sebenarnya begituan. nafsu nafsu makannya tinggi, tapi karena metabolisme tubuhnya juga tinggi, jadi tubuh dengan cepat dapat dapat membakar semua energi yang dikonsumsi. Tapi ada beberapa orang juga metabolisme tubuhnya itu cukup rendah. Jadi mau seberapa dikit pun dia makan, tubuh selalu selalu mengoptimalkan energi yang disimpan menjadi lemak atau bahkan mempertahankan. Oke. Jadi kalau ada orang mau naikin berat badan, saya selalu pikir tergantung sih. Kalau misalnya dia berat badan udah benar-benar di bawah indeks massa tubuh, itu memang harus dinaikin. Tapi kalau dia masih di bawah masih di atas normal dikit itu sebenarnya nggak apa-apa. Oke, jadi nggak usah minder. Atau nanti kalau kalau perempuan nanti juga kalau kalau menikah juga naik juga kok. Ya, sister menikahlah. Kalau Kemudian ya. kadang-kadang juga lingkungan menentukan loh. Mungkin kalau saudara mungkin ada teman-teman yang sekarang kurus, udah coba makan banyak, udah coba makan banyak tapi masih belum gendut-gendut itu mungkin karena lingkungannya. Mungkin juga karena pekerjaan atau dan lain, itu kan faktornya banyak. Jadi bukan hanya dari makanan saja. Oke, kayak waktu saya loh, waktu saya kuliah dulu waktu masih S1 berat saya cuma 55 coy. Wow. Setelah tamat kuliah langsung 60. Setelah kerja 64. Setelah Jadi menikah? lingkungan juga memegang peran. Setelah menikah? Setelah menikah 65, udah ngomongin sama istri, kasihan nanti kalau istri hamil 6 bulan, biar kasihan nanti dia kalau perutnya nonjol, saya nggak nonjol kan kasihan dia minder. Oke, ya mungkin sister boleh dicoba ya. Paling kalau semua cara udah nggak berhasil, ya udah menikahlah, tinggal dibuktikan, ya. Apakah nanti tetap naik berat badannya? Anda yang akan bisa Atau menjawabnya. mungkin harus ganti pacar itu berarti. Oh, mungkin yang sekarang ini bikin stres ya. Jadi kok nggak Yang sekarang bikin naik-naik. stres. Cari pacar yang bikin bahagia ya, sister. Iya. Jadi faktornya banyak. Jadi bukan hanya makanan aja, bukan hanya makanan.